Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Kita sedang membahas kitab salah satu usul 3 dasar utama, dan pelajaran ini benar-benar pelajaran yang sangat mendasar, bahkan mendasari seluruh isi hidup kita di dunia ini, yaitu mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang agamanya, dan mempelajari tentang nabinya. 3 hal ini merupakan inti daripada Islam. Jadi pelajaran Islam itu 3, mempelajari Allah, mempelajari agamanya, yang disebut dinul Islam, mempelajari nabinya. Demikian juga nanti ketika kita berpindah dari alam dunia masuk ke alam akhirat, maka pertanyaan yang disampaikan oleh Munkar Nakir 3 hal ini. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka. Dan seseorang muslim mukmin tidak akan bisa menjawab 3 pertanyaan itu apabila dia tidak pernah mengetahui, tidak pernah mempelajari, tidak pernah memahami 3 hal tersebut selama di dunia ini. Maka sampai ditulis kitab membahas tentang 3 perkara dalam kitab kecil yang itu menjadi dasar pemikiran kita, dasar amalan kita di dalam kita berislam. Pelajaran tentang masalah pertama itu sudah kita lewati, siapa Rabbmu. Kemudian kita masuk ke pelajaran kedua, yaitu dasar kedua, wa ma dinuka, apa agamamu. Din itu ada 3 rukunnya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Masing-masingnya mempunyai rukun. Islam mempunyai 5 rukun, iman mempunyai 6 rukun, dan ihsan mempunyai 1 rukun. Pelajaran rukun Islam sudah berlalu, karena ini sudah masuk 3 tahunan ya. Dan kita sudah masuk di dasar kedua, yaitu mempelajari tentang iman dan rukunnya. Dan kita berada di dalam rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah. Di dalam beriman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Iman dengan wujudnya Allah. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah, bahwa pencipta, pengurus yang mencukupi seluruh makhluk itu hanya Allah. Yang ketiga, mempelajari tentang uluhiyah Allah, meyakini tentang uluhiyah Allah, yaitu meyakini bahwa yang berhak disembah oleh seluruh makhluk hanya Allah saja. Tidak boleh ada keyakinan selain Allah itu memiliki hak untuk diibadahi. Tidak memiliki hak ketuhanan. Yang keempat, mempelajari tentang asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Itu 4 perkara yang sebagai cakupan dari beriman kepada Allah. Selanjutnya kata beliau, wal imanu billah, beriman kepada Allah
Ada 4 tadi ya. Dan dari 4 itu yang menjadi penentu baik buruknya seseorang itu di iman dengan uluhiyah Allah. Iman dengan bahwa yang berhak disembah hanya Allah, kemudian dia beribadah menyembah hanya kepada Allah. Artinya kalau seseorang hanya meyakini Allah itu wujud misalnya, Allah itu yang mencipta, yang mengadak, yang mewujudkan seluruh alam, yang mencukupi seluruh alam, yang mengurus seluruh alam. Kemudian Allah mempunyai nama dan sifat dengan sifat nama-nama al-husna, sifat-sifat yang mulia, yang maha sempurna. 3 perkara itu belum menjadi penentu seseorang itu menjadi baik. Saya yakin Allah ini satu-satunya pencipta alam. Kalau cuma keyakinan seperti itu belum dibedakan antara orang kafir dan orang mukmin. Saya yakin Allah itu wujud, itu juga bukan penentu. Saya meyakini Allah itu mempunyai nama-nama yang husna, mempunyai sifat-sifat yang mulia. Itu juga belum tentu atau tidak menjadi penentu seseorang itu menjadi baik. Baiknya seseorang itu meyakini hanya Allah yang berhak disembah dan berhak diibadahi. Karena 3 hal yang tersebut, yang awal tadi, itu juga diyakini oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin. Nah, dan itu yang menjadi sebab pertentangan antara Rasul, semua Rasul dan kaumnya itu di tauhid uluhiyah atau di meyakini tentang uluhiyah Allah, hanya Allah yang berhak disembah. Beriman kepada Allah Azza wa Jal ala ma wasafna dengan 4 cakupan yang sudah dibahas. Yasmiru lil mu'minina samaratin atau samaratun jalilatun. Beriman kepada Allah itu bagi orang mukmin akan membuahkan buah-buah yang sangat mulia. Minha diantaranya al-ula, yang pertama tahqiqu tauhidillahi ta'ala, yaitu seseorang memastikan tauhidnya hanya kepada Allah. Jadi baru orang itu kalau sudah mempelajari rukun iman yang pertama ini, seseorang baru bisa mentauhidkan Allah. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'an, yaitu seseorang tidak akan bergantung, tidak akan terikat dengan selain Allah, tidak akan berharap kecuali hanya kepada Allah, wala khaufan, tidak akan merasa takut, wala ya'budu ghairahu, dan tidak akan beribadah pada selainnya. Ini buah termulia dari buah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Asaniyatu, yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, sempurnanya kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kecintaan ini juga merupakan sifat daripada ibadah. Artinya merupakan ruh daripada ibadah. Artinya beribadah kepada Allah dengan segala bentuknya, ya, tanpa ada kecintaan itu hambar. Kalau atau diistilahkan itu bosong, tidak bernilai. Nah, apalagi kemudian beribadah dalam kondisi hatinya lawan dari kecintaan, apa itu? Kesel misalnya terhadap perintah-perintah Allah, itu kesal, gerundel hatinya. Dia sholat, tapi hatinya tidak suka, tidak cinta. Maka itu menjadi ruh daripada sholat itu adalah mahabbah. Dan ini adalah ibadahnya orang yang seakan-akan melihat Allah, yang kata Rasul pernah ditanya malaikat Jibril, mal ihsan, kata malaikat Jibril, tahukah kamu apa itu ihsan? Beliau menjawab, anta budallaha ka'annaka taro,
Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan itu bisa dicapai oleh setiap muslim, mukmin, asalkan dia benar-benar mengenal Allah dengan benar, mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla dengan benar. Akan muncul kecintaannya kepada Allah, terutama ketika seseorang itu menyadari akan besarnya karunia Allah pada dirinya. Berbagai kenikmatan yang tidak bisa dihitung, akan muncul kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kata beliau, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, ini ibadahnya orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi penuh gembira, penuh ceria, lapang dadanya ketika dia melaksanakan ibadah. Mulai dengar azan itu dia sudah ceria, hatinya gembira, nampak dari wajahnya. Kemudian dia masuk kamar mandi untuk berwudu atau menuju tempat wudu dengan penuh kesenangan hati. Dan itu kata Allah, tanda orang yang diberi hidayah. Allah berfirman, "Wa may yurid anni yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, maka Allah senangkan hatinya, Allah lapangkan hatinya menerima ajaran Islam. Begitu juga kemudian dia bisa berdiri menghadap Allah, bermunajat dengan Allah, berzikir, bertasbih, berdoa ketika sholat, khusyuk hatinya menghadap Allah. Dan itu kenikmatan terbesar, merupakan surga dunia yang kata Rasul itu qurratu ain. Qurratu ain itu artinya penyejuk hatinya. Penuh kegembiraan, penuh kesenangan, penuh penyejuk hati sholat. Sehingga beliau benar-benar sholat itu menjadi penolong permasalahan bahkan. Bahkan sholat itu bukan hanya penyejuk hati, menjadi penolong. Karena Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah Rasul bersabda, wa ju'ilat qurratu aini bis-salah. Allah jadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Kata Rasul, kalau kamu tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, fa'innahu yarak. Ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kamu. Kata Syekh bahwa ini ibadah model kedua atau jenis orang kedua, yaitu ibadahnya orang yang takut kepada Allah. Semuanya benar, semua baik. Beribadah sholat karena cinta kepada Allah, dan yang kedua sholat karena takut kepada Allah. Hanya saja yang pertama itu lebih mulia, lebih tinggi. Apa itu? Beribadah yang didorong oleh rasa cinta. Karena sudah cintanya, walaupun badannya sampai bengkak ya, Rasulullah sampai bengkak kakinya, beliau tidak begitu mempermasalahkan. Sampai yang perhatian itu adalah yang lain. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau itu telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang sedang dan yang akan datang. Tapi kenapa engkau masih melakukan seperti ini? Mungkin dikira oleh Aisyah itu menyiksa diri. Padahal tidak, karena asyiknya. Berpisah dengan sholat itu lebih berat berpisah dengan sholat. Pinginnya terus, karena itu merupakan penyejuk hatinya. Nah, maka kata Rasulullah, afala aku na'abdan syakura. Tidakkah aku ini boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, itu bentuk syukur, bentuk ucapan cinta kepada Allah, ucapan syukur. Nah, dan itu cinta ini buah dari pengkajian terhadap nikmat-nikmat Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Wa ta'zimuhu, dan buah daripada iman kepada Allah munculnya ta'zim. Ta'zim ini pengagungan kepada Allah.
kenapa pengagungan ini? Karena seseorang meyakini Allah itu maha perkasa, maha kuasa, maha dahsyat siksanya, maha aziz, ya. Tidak boleh sembrono kepada Allah, tidak boleh main-main dengan Allah, tidak boleh maksiat, tidak boleh fasik, tidak boleh durhaka, sehingga benar-benar Allah itu maha agung. Kalau ini penuh cinta, ini penuh pengagungan. Nah, sehingga orang yang dengan pengagungannya ini berharap kepada Allah, kita itu diselamatkan dari azab Allah. Bimuktada asma'uhu al-husna, yang cinta dan ta'zim itu merupakan buah dari nama-nama Allah al-husna. Ini pentingnya kita mempelajari nama-nama Allah. Nah, wasifatihi al-ulya, dan sifat Allah yang mulia atau yang tinggi. Nah, itu pelajaran faidah kedua atau buah kedua dari mengenal Allah atau beriman kepada Allah. Satu yang ketiga, buahnya tahqiqu ibadatihi, seseorang bisa melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya. Nah, bifi'li ma umira bihi, dengan menjalankan apa yang diperintah. Dengan tadi ya, di dalam menjalankan perintah itu disifati dua sifat ini, mahabbah dan ta'zim. Nah, wajtinabu ma naha anhu, dan menjauhi apa yang dilarang. Ini juga penuh kecintaan dan penuh pengagungan. Kenapa kamu tidak melakukan maksiat ini? Ya, saya tidak ingin diri saya ini dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, karena saya sangat cinta kepada Allah, cemburu pada Allah, cemburu pada diri saya kalau saya ini melakukan apa yang dimurkai oleh Allah. Dengan penuh kecintaan dia tinggalkan kemaksiatan. Nah, ini buah-buah mulia bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah SWT mengaruniakan keimanan kita kepada Allah, keimanan yang benar. Kemudian rukun iman yang kedua, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya. Al-malaikatu alamun ghaibi, termasuk alam ghaib, karena tidak dijangkau oleh indera, ya. Makhlukun, dan para malaikat itu makhluk. Karena kalau ilmu filsafat dan juga ilmu tasawuf itu meyakini malaikat itu hanya hayalan mulia dari Nabi. Sehingga kenapa mereka meyakini bahwa para wali itu lebih tinggi derajatnya dari para nabi? Karena kalau para wali itu menerima langsung dari Allah, jadi mengerti apa yang ada di Lauh Mahfuz, sehingga mereka sukanya mengatakan qala rabbi an qala qalbi an rabbi, telah berkata hatiku dari Tuhanku. Langsung mengerti isinya Lauh Mahfuz, itu para wali. Sementara kalau Nabi itu hanya Nabi ini menerima berita, tidak tahu langsung, menerima dari malaikat Jibril. Sehingga Nabi itu derajatnya di dunia dan akhirat itu di bawahnya para wali. Nah, tapi itu adalah khayalan, ya, bukan kebenaran. Apa yang difahami oleh kelompok sufi itu hanya khayalan, buah daripada wahyu-wahyu syaitan. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak meyakini seperti yang diyakini oleh filsafat dan sufi. Nah, bahkan jeleknya mereka, susahnya mereka untuk dinasihati, mereka meyakini bahwa Al-Quran itu ada makna zahir, ada makna batin.
Kalau Nabi itu ngertinya yang zahir saja. Sehingga kalau mereka sudah masuk tingkat tinggi itu sudah memang nggak ada ikatannya sama Nabi. Kalau masih ada halal haram, masih ada syariat, itu kalau jeruk itu masih kulitnya. Sementara mereka sudah sampai dalam katanya. Sudah sampai ke isinya. Nah, kalau sudah masuk ke isi, mereka tidak butuh kulit katanya. Taruhlah itu memang benar misalnya bahas kias ke jeruk ya di dalam kita beragama. Di dalam Ahlus Sunnah itu meyakini adanya kulit dan isi. Kulit tadi secara zahir ya, seperti sholat, gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kulit, taruhlah kulit. Isinya apa? Kehusuan, ruh sholat. Bukan berarti kalau orang itu sudah masuk ke khusyuk, kemudian dia nggak sholat. Seperti yang dikini oleh tasawuf, oleh sufi, kalau sudah masuk ke tingkatan ma'rifat, itu sudah tidak butuh lagi yang namanya syariat. Nah, biasanya yang sudah masuk sana itu yang sudah majdub. Majdub itu yang sudah akalnya diangkat oleh Allah katanya. Majdub itu sendiri diangkat, dilepaskan akalnya dari orang tersebut. Sehingga biasanya orangnya yang untuk masuk ke majdub ini tidak mudah. Melalui kasyaf. Kasyaf itu tirai-tirai yang banyak. Tidak boleh melakukan maksiat dahulu. Sekarang kan susah untuk tidak maksiat. Kita keluar sebentar, lihat perempuan itu kan. Lihat ini masuk pasar, sudah, tidak bisa. Tapi mereka meyakini seperti itu. Terus tidak boleh hadas. Harus selalu kondisi suci. Nah, kemudian mereka melakukan zikir-zikir yang mereka disebut riyadhah, dengan zikir-zikir, bacaan-bacaan zikir yang tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Asalnya mereka baca la ilaha illallah, kemudian karena capek la ilah, dan capek baca Allah, Allah. Kemudian mereka capek tinggal hu. Nah, ini zikir-zikir yang tidak pernah ada dalilnya. Paling sedikitnya Rasul mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu paling pendeknya. Kalau Allah saja itu tidak ada. Nah, jadi malaikat itu makhluk, mempunyai sayap, nanti diterangkan di sini. Ciptaan dari Allah. Abiduna lillahi ta'ala, para malaikat itu beribadah kepada Allah. Nah, walaysa lahum min khasa'isir rububiyah. Para malaikat itu tidak memiliki kekhususan rububiyah. Rububiyah itu mengatur alam, menentukan bagaimana nasib seseorang. Misalnya, ketika Allah mau menghendaki orang ini sakit, para malaikat pun tidak akan bisa menghalangi atau menyembuhkan. Ketika Allah menghendaki orang itu sembuh, siapapun jin dan manusia, malaikat tidak akan bisa untuk menghalangi apa yang Allah kehendaki. Itu namanya hak rububiyah. Demikian juga yang mengatur alam ini hanya Allah. Mau diapakan, bagaimana alam ini hanya Allah. Itu yang disebut rububiyah. Tapi di sufi masih meyakini adanya pengatur alam yang diserai oleh Allah untuk mengatur alam, mau diapakan alam ini, yang disebut dengan aktob. Ya, mereka bilang aktob jamak daripada wali kutub menurut mereka. Nah, kemudian mereka biasanya wali kutub ini tinggalnya di gunung-gunung. Mereka bertapa sekian tahun, biasanya gondrong dan tidak pernah sholat. Nah, karena sudah majdub dan ada yang tidak di gunung-gunung, tetapi keluyuran di jalan-jalan, telanjang badan, nah, pakai celana cekak kemana-mana, itu
kata mereka ini wali. Nah, maka wali itu disebutkan oleh Allah, wali itu ada dua, ada wali Allah, ada wali syaitan. Wali Allah itu dikatakan oleh Allah, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Itu orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Jadi tetap ukurannya syariat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang ngaku wali kok jauh dari masjid, tidak pernah sholat jamaah, walaupun dia bilang sholatnya di Mekah misalnya, nah itu hanya bisikan-bisikan syaitan, subuhat, kerancuan dari syaitan. Bahkan tidak suka mendengarkan Al-Quran, sukanya malah nyanyi-nyanyi, musik-musik, tepuk-tepuk. Nah, jadi malaikat itu tidak memiliki hak, tidak memiliki kekhususan rububiyah, sama sekali tidak bisa menentukan, mengatur alam ini. Wal uluhiyah syai'un, bahkan malaikat itu tidak punya hak uluhiyah. Uluhiyah hak disembah, hak diibadahi, hak mengabulkan. Banyak kita dengarkan muslimin kalau minta rizki harus melalui malaikat Mikail misalnya. Disebut malaikat Mikail, ya Mikail turunkan hujan misalnya. Tumbuhkan tumbuhan saya, ya Mikail misalnya. Itu bisa syirik kalau berdoa melalui perantara-perantara. Nah, khalaqahumullahu ta'ala, Allah menciptakan malaikat min nurin, dari cahaya. Wa manahum al-inqiyat, dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah atam secara sempurna. Ada yang diperintah oleh Allah untuk menjaga manusia, menjaga orang beriman, sip-sipan sehari 2 kali dalam 24 jam itu 2 malaikat gantian. Pergantiannya di waktu subuh gitu ya. Waktu subuh itu waktu pergantian sip, yang jaga malam ganti sip siang di waktu subuh. Menjaga semua alam ini ada malaikat-malaikat diperintah untuk menjaganya. Ada yang dicipta oleh Allah untuk beribadah saja, sujud mulai dari cipta sampai hari kiamat. Dia sujud, ada yang ruku saja. Jadi para malaikat itu sempurna di dalam melaksanakan perintah Allah. Wal quwwah, dan para malaikat itu diberi oleh Allah, dikaruniai kekuatan ala tanfidhihi, untuk melaksanakan perintahnya. Tidak gampang capek ya, tidak pernah capek. Tidak ada rasa capek. Bahkan, tapi malaikat itu tidak makan padahal. Tidak berjenis kelamin dan tidak makan. Tidak pakai jamu, tidak pakai doping, tapi kuat, sempurna. Nah, contohnya malaikat pemikul arsy ya. Malaikat pemikul arsy itu jumlahnya 8. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ujung telinganya ke pundaknya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Saking besarnya malaikat. Nah, juga malaikat Jibril siap mengangkat gunung. Kemudian malaikat Jibril banyak diterangkan dalam ayat di kuwatin indatil arsy makin. Para malaikat yang termulia dan terkuat dalam malaikat Jibril. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan waman indahu, dan para malaikat yang berada di sisi Allah, la yastakbiruna, mereka tidak sombong. Berarti apa lawannya? Tawadhu ya, tunduk. Ini sifat mulia. An ibadatihi, tidak pernah sombong dari beribadah kepadanya. Artinya orang yang tidak beribadah kepada Allah itu sombong. Wala yastashirun, dan mereka tidak bosan, tidak capek.
yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu bertasbih kepada Allah siang dan malam 24 jam. Dan sepanjang masa la yafturun, tidak pernah capek. Kalau kita lebih banyak capeknya ya. Nah, artinya di sana masih ada ciptaan Allah yang besar, yang tunduk patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan Allah sama sekali tidak butuh kepada ibadah mereka. Mereka yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kita manusia, Allah ceritakan seperti ini agar kita ini niru mereka, semangat gitu. Wahum, para malaikat itu adadun kasirun, jumlahnya banyak. La yahsihim illallah, tidak ada yang mengetahui, yang bisa menghitung jumlah mereka kecuali Allah. Berapa malaikat itu? Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Wa qad sabata fi sahihain, telah tersebutkan di dalam sahihain yaitu Bukhari Muslim, min hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis dari Anas radhiyallahu an, fi kisahil Mi'raj, ketika beliau Mi'raj. Nah, naik Mi'raj itu naik ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-bait, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat atau diantar ke Baitul Ma'mur. Fis sama, Baitul Ma'mur ini berada di langit yang ketujuh, langit tertinggi. Ada di sana namanya Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur ini lurus dengan Ka'bah yang ada di dunia. Artinya kalau Baitul Ma'mur jatuh ini pas ke Ka'bah. Ini juga sebagai dalil bahwa bumi itu tidak berputar. Kalau berputar itu enggak jatuhnya enggak lurus, enggak tepat ke Ka'bah. Dan yang mengatakan bumi berputar itu bukan Muslim. Juga ucapannya bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, Al-Quran maupun hadis. Sehingga kata Syekh bin Baz rahimahullah, barang siapa yang ucapannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu ucapan yang menyesatkan. Jadi pelajaran atau doktrin bumi berputar itu pelajaran yang menyesatkan. Kata beliau, yustadab, orangnya harus dimintai taubat. Wa illa kutil, kalau nggak mau taubat dipenggal aja lehernya. Orang yang tetap siapa yang pertama mengatakan itu yang jelas bukan dari Islam dan bukan dari ajaran para nabi dan rasul yang telah Allah turunkan. Bumi itu diam dan yang berputar adalah matahari. Bisa dilihat banyak diterangkan dalam surat Yasin. Yusalli fihi, salat di Baitul Ma'mur itu, salat di Baitul Ma'mur itu kulla yaumin, setiap hari hadir, malaikat itu hadir setiap hari di Baitul Ma'mur, sab'una alfa malakin, sebanyak 70.000 malaikat yang sangat besar tadi. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akharu ma alaihim. Kalau mereka sudah keluar dari Baitul Ma'mur, mereka tidak kembali lagi. Jadi setiap hari itu 70.000. Artinya yang 70.000 hari ini itu bukan yang kemarin, dan yang kemarin sudah tidak balik lagi. Itu juga sebagai dalil bahwa jumlah malaikat itu apa? Sangat banyak sekali. Dan mereka, kata Allah itu tadi, kerjaannya cuma beribadah kepada Allah tanpa bosan, bertasbih kepada Allah tanpa bosan, tanpa berhenti. Nah, semua ini
dorong kita semua agar kita benar-benar meniru orang-orang mulia, karena setiap kita menginginkan menjadi hamba-hamba yang mulia, dan kemuliaan seseorang di dunia akhirat ditentukan oleh tingkat keimanan dan ketakwaannya. Karena keimanan ini merupakan dasar dan pondasi daripada amalan Islam. Mudah-mudahan pelajaran ini menambah kuatnya iman kita dan menguatkan pondasi daripada Islam kita, dan meningkatkan pahala dari amalan zahir kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.